Yesus, kita percaya di pagi yang indah ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau agungkan namanya. Kita percaya satu minggu ini kita telah merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Bapa kita, Bapa Yesus. Bapak Tuhan, sebelum kita pujikan satu pujian, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau rindu untuk menghadirkan Dia dan Tuhan kita. Bapak yang jujur, terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang kepadamu, kami begitu mendapat dari Tuhan. Kami percaya dengan situasi apapun, dengan keadaan apapun Tuhan tidak membuat kita semakin hari semakin undur Tuhan, tapi semakin hari semakin kita akan lebih dekat dan lebih setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak surga. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini, di mana mungkin saudara kami sedang perjalanan melewati mereka di tempat ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Yang sakit dengan sembuhkan bagi pasangan Tuhan, yang mengalami jalan buntu Tuhan akan jalan-jalan keluar, yang mengambil jalan yang kesusahan Tuhan satu penghiburan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyembah Engkau, menaikkan pujian padamu. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Bapak Saudara Tuhan, kita mau angkat dengan satu pujian. Yesusku penyelamatku. Yesusku
kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat beberapa pujian yang kami naikkan kepada Bapak Saudara. Kita percaya Tuhan akan berkata dalam setiap pujian yang kita naikkan Tuhan, karena kita tahu kita punya Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa dan mulia. Bapak Saudara Tuhan, ya, siap bagi Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, amin. Salam saudara-saudara, masih ada sukacita saat ini, pagi ini. Kita percaya sukacita itu dia selalu mengalir dalam setiap kita akan percaya. Kita mau sukacita di depan Tuhan, dan kita akan bersorak-sorai lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita memujikan dengan pujian ini. Allah dahsyat. Situasi apapun dan kondisi apapun saat ini, Tuhan akan selalu menolong kita. Seperti pujian ini, Tuhan selalu menolong. Banyak perkara, banyak kejadian yang mungkin tidak pernah kita inginkan, tapi percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Kita pujikan pujian ini, Tuhan selalu menolong. Kasih
Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah meskipun secara online. Ya Bapa, ialah Engkau senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Dan pagi ini kami mengucap syukur oleh karena firman Tuhan yang akan diberitakan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu yang dengan segala keterbatasan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pak Gembala yang saat sekarang ini mungkin dalam pemulihan oleh karena kelemahan tubuh atau kesehatannya terganggu, di dalam nama Yesus kami menyerahkan, kiranya Tuhan menyembuhkan beliau. Terima kasih Bapak, kami siap dengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena Bapak Gembala Jemaat sedang mengalami kelemahan tubuh, maka saya didelegasi untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan secara online, dan kami percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tetap setia beribadah meskipun beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan seperti yang saya sampaikan pada renungan, pada santapan rohani hari Sabtu kemarin, yaitu tentang bertekun dalam iman dan tetap teguh dalam pengharapan, yang terambil dari Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Dan saya berikan tema bertekun dalam iman dan tetap teguh dalam pengharapan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, secara umum bertekun dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Ia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tetapi tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Adapun tetap teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah dalam pengharapan, keinginan, permohonan, ataupun permintaan. Tetap dan tidak berubah seperti awalnya. Seseorang yang teguh dalam pengharapan, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan. Ia akan bertahan, bahkan tahan uji, sampai harapan, permohonan, permintaan, dan keinginannya dapat dipenuhi dan menjadi kenyataan. Namun, beberapa fenomena menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat tetap teguh dalam pengharapan, permohonan, permintaan, atau keinginan. Ada orang-orang tertentu yang justru sering diombang-ambingkan oleh pengharapan, permohonan, permintaan, dan keinginan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertahan di dalam pengharapan, sehingga mudah bergeser pengharapannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan
pagi hari ini kita akan bahas firman Tuhan ini. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan pagi ini. Yang pertama adalah tentang bertekun dalam iman. Sekarang mari kita simak dan pelajari ayat nats kita yang tercatat dalam Kolose 1 ayat 23 tadi yang sudah kita baca. Dalam ayat ini mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak berguncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan kita supaya kita harus bertekun dalam iman. Jadi secara implisit Rasul Paulus mengatakan supaya kita tetap rajin, kita tetap setia, kita tetap sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Inilah yang harus kita imani, bahwa Dia adalah Sang Mesias. Kita harus tetap percaya bahwa Dia adalah juru selamat manusia berdosa. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Dia adalah penguasa tunggal kerajaan surga sepanjang masa sampai pada akhirnya. Ini yang harus kita pegang teguh, saudara dikasih Tuhan. Dari dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Alkitab mengatakan, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sangsara. Jadi pada zaman itu, di tempat itu, yaitu di Listra, di Ikonium, di Antioquia, Rasul Paulus memberi nasihat dan mengingatkan murid-muridnya supaya mereka menguatkan hati, supaya mereka bertekun dalam iman, yaitu iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ia juga mengingatkan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menghadapi banyak tantangan, godaan, dan sengsara. Bahkan juga ada hinaan, cemooh, caci maki, tekanan, dan intimidasi. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi percayalah, barang siapa bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sampai pada akhirnya, karena Dia yang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa akan memberikan bagian hidup kekal, damai sejahtera di surga. Karena itu, saudara kasih Tuhan, dalam berbagai kondisi dan situasi, kita harus bertekun dalam iman dan percaya bahwa Kristus membawa sukacita, damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita harus meningkatkan dan menguatkan iman kita bahwa Injil Kristus ada, bahwa Injil Kristus itu adalah sumber dari segala hukum dasar dari kerajaan surga yang dipimpin Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Lebih lanjut, Rasul Paulus juga menasihati supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya supaya kita tetap teguh kepada Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat kita, agar iman kita kepadanya tidak pernah goyah, supaya iman kita kepada Tuhan Yesus tidak berguncang, supaya keyakinan kita kepada Dia, Sang Penebus dosa, tidak pernah berubah, saudara kasih Tuhan. Dengan demikian, dengan sangat lugas dan tegas, Rasul Paulus mengingatkan kita, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil.
Peringatan Rasul Paulus ini merupakan pernyataan yang sangat esensial dan hakiki, yang sangat penting sekali. Jangan mau iman dan pengharapan kita digeser dari Injil Kristus. Jangan mau iman dan pengharapan kita diubah dari Injilnya. Jangan mau kepercayaan dan pengharapan kita kepada firman yang hidup ditukar dengan apapun, oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itulah saudara yang kasih itu Tuhan Yesus Kristus yang harus kita pegang teguh. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah kamu dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dengan perkataan lain, jangan sudi pengharapan kita dialihkan kepada pengharapan lain di luar Kristus. Janganlah kita bersedia jika pengharapan kita digeser karena alasan apapun. Sekali pengharapan kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita jaga pengharapan kita pada Injilnya untuk selama-lamanya. Jangan sampai hilang. Saudara yang kasih Tuhan, Injil Tuhan membawa sukacita dan damai sejahtera sudah diberitakan kepada kita, dan semua orang dari segala bangsa bawah langit, dan kepada semua orang di segala bangsa di kolong langit di atas bumi, Injil Kristus sudah didengar. Kita terima dan kita imani bahwa kita semua orang percaya sudah mendengar, mempelajari, mengimani, menggeluti dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati, dengan segenap jiwa. Yang ketiga adalah berpegang kepada pengharapan. Kemudian, akankah kita mau apabila iman dan pengharapan kita dalam Injil Tuhan digeser oleh seseorang? Apakah kita berrela hati atau kita berserah? Kita rela hati jika seseorang menggeser kepercayaan pengharapan kita akan Injil Kristus itu? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Dalam surat Roma 15 ayat 4, Rasul Paulus dengan sangat tegas dan lugas menasihati dan mengingatkan kita, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Melalui pernyataan Rasul Paulus dalam ayat tersebut, firman Tuhan kita diingatkan supaya firman Tuhan yang tertulis menjadi pelajaran yang baik di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin berpegang teguh pada pengharapan dan ketekunan penghiburan dari firman Tuhan, yaitu dari kitab suci. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita, kita bersorak-sorai dalam pengharapan kepada Tuhan, kita bersabar dalam kesesakan, kita bertekun dalam doa dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam surat Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang keempat, yang terakhir, dibenarkan karena iman. Ingatlah bahwa kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulang baca, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darahnya yang sangat kudus dan mahal. Kita sudah ditebus dengan darahnya yang tercurah di bukit Kalvari. Kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus
bukan dengan emas atau perak atau intan dan permata, bukan pula dengan barang-barang yang fana, tetapi Dia menebus, membenarkan dan menyelamatkan kita dengan darahnya yang kudus dan mahal. Roma 5 ayat 9. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saat sekarang ini zaman semakin sulit, pandemi terus, bahkan di Kota Pati menjadi zona merah lagi. Tetapi ini adalah merupakan tantangan dalam kehidupan kita. Adakah iman kita goyah di saat-saat kita menghadapi masa yang sulit seperti ini? Seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semakin banyak tantangan, semakin kita meningkatkan iman kita kepada Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin bertekun dan mewujudkan iman itu dalam kehidupan rohani kita. Dan pengharapan kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah goyah. Siapapun tidak akan bisa menggeser pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap pegang teguh. Kita tetap yakini bahwa kita dimampukan Tuhan untuk terus di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, sampai akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Sehingga kita boleh bersuka cita oleh karena kita mendapatkan segala pengharapan kita yang tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jangan bergeser dari pengharapan kita. Iman kita semakin meningkat di dalam Tuhan dalam kondisi yang sulit seperti ini. Kita meyakini bahwa kita dimampukan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dan berjuang terus di dalam iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah termaterai dalam kehidupan kami, Bapak, sehingga kami semakin giat, semakin setia, semakin mempercayakan hidup kami ini kepada Engkau saja. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan terus meningkatkan iman kami, pengharapan kami kepadamu, Yesus, meskipun kondisi situasi sulit dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang saat sekarang ini terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Yang saat sekarang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarganya. Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Untuk Bapak Darsono, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Demikian juga segala apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, dan berkati segala pergumulan kehidupannya. Terlebih gereja-Mu ini yang akan merenovasi gereja bangunan ini. Tuhan memberkati segala apa yang menjadi kerinduan kami bersama. Tuhan akan memanggil banyak orang untuk ikut terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dalam penyertaan Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Berikan keteguhan iman, sukacita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi kami sekalian. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam penyertaan pimpinan berkat serta pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin.